Kisah 10 tahun menjaga kuburan. Jojon, 65 tahun, rela jaga kuburan Islam Tumaninting selama 10 tahun dengan upah 400.000 per bulan. Semua itu dilakukan dengan ikhlas. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh jika harus tidur di daerah yang ditakuti sebagai manusia dan dianggap menyeramkan itu. Selama ini ia tidak pernah diserang hantu, namun hanya sering mendengar suara mistis yang memanggil namanya. Mengukur, membersihkan, dan menatap perkuburan merupakan perkenaan Jono. Selama 10 tahun ini, tak ada raut kesedihan dan kekecewaan dari wajah seorang bapak tua ini, sebab semua dilakukan dengan ikhlas, meskipun hanya digaji 400.000 per bulannya. Ditemui di lokasi pekuburan Islam yang terletak di Kecamatan Tuminting, Bapak Jono terlihat sedang mencabuti rumput di sekitar kuburan yang berjajar. Dengan wajah gembira, ia menyelesaikan pekerjaannya, mencabut rerumputan yang mulai masuk ke badan kubur. Hanya bermodalkan parang dan sapu lidi, perkuburan ini terlihat rapi dan bersih setiap hari. Saya menjaga kuburan ini selama sudah 10 tahun lamanya. Memang pertama kali saya takut melakukan pekerjaan ini, sebab tidurnya di bangunan yang letaknya begitu dekat dengan kuburan. Namun karena permintaan jamaah dan masyarakat, akhirnya saya mau, di mana saya tahu ini adalah pekerjaan penuh rahmat, sebab halus rela digaji murah, ujarnya. Ia menyatakan pekerjaan ini adalah pekerjaan menyeramkan. Siapa yang tidak seram kalau kerjaan seperti ini? Apalagi harus ronda kubur pada jam 12 malam. Namun karena perjalanan waktu, akhirnya saya mulai terbiasa, mesti sering dihantui, ujarnya. Menurut dia, kalau melihat hantu selama ini belum pernah. Saya belum pernah melihat hantu sekalipun. Namun kalau mendengar suara mungkin sudah ratusan kali. Waktu itu sedang tidur dan ada yang mengetok pintu dan memanggil nama saya. Namun ketika dibuka tidak ada seorang pun. Jono, bukan akang pintu dan Pakita. Napas so dingin di luar, ujar menirukan. Selain itu, ia juga pernah mendengar suara orang bernyanyi di samping pos jaganya. Saya juga heran, ada orang menyanyi jam 12 malam di samping kamar saya. Padahal di situ hanya ada pohon pisang dan tak ada rumah. Saya yang penasaran mencoba melihat dari mana suara itu berasal, dan ternyata memang di pohon pisang. Namun tidak ada satu orang pun berada di situ, ujarnya.